Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Bagus Arya Jagadita dengan NIM 250206120010003. Kelas 25 RPA Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab UAS pengantar manajemen. Baik, pada soal pertama, saya akan menganalisis struktur organisasi yang tepat untuk startup di bidang edukasi digital. Dengan jumlah karyawan yang meningkat hingga 45 orang, struktur organisasi yang paling tepat diterapkan adalah struktur fungsional. Struktur ini membagi karyawan berdasarkan fungsi kerja, sehingga tugas menjadi lebih jelas, komunikasi lebih terarah, tumpang tindih pekerjaan dapat dikurangi, dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Selain itu, beban CEO dalam mengelola operasional sehari-hari juga menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, struktur fungsional paling sesuai untuk kondisi startup tersebut. Selanjutnya, pada soal kedua, saya akan membahas permasalahan tingginya turnover karyawan pada UMKM. Unsur organisasi yang belum dikelola dengan baik adalah struktur dan sumber daya manusia. Tidak adanya kejelasan tugas, pelatihan, serta komunikasi dari pemilik membuat karyawan merasa tidak nyaman bekerja. Solusi yang dapat diterapkan adalah menyusun job description yang jelas, memberikan pelatihan kerja, meningkatkan komunikasi antara pemilik dan karyawan, serta menerapkan SOP kerja yang sederhana. Dengan pengelolaan SDM yang lebih baik, tingkat turnover karyawan dapat ditekan. Pada soal ketiga, saya akan menganalisis motivasi instruktur gym berdasarkan teori Maslow. Menurut teori Maslow, bonus finansial hanya memenuhi kebutuhan dasar, namun instruktur juga memiliki kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Karena kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, motivasi dan kinerja tetap rendah meskipun diberikan bonus. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah memberikan pengakuan, kesempatan pengembangan diri, pelatihan, dan kepercayaan dalam bekerja. Berikutnya, pada soal keempat, saya akan membahas gaya kepemimpinan dalam organisasi nirlaba. Gaya kepemimpinan yang lebih efektif adalah kepemimpinan demokratis atau transformasional. Gaya ini melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, sehingga anggota merasa dihargai, kreativitas meningkat, dan komitmen terhadap organisasi menjadi lebih kuat. Perubahan gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan kinerja tim dan keberhasilan proyek organisasi. Terakhir, pada soal kelima, saya akan menjelaskan fungsi pengendalian dalam sebuah restoran. Pengendalian dilakukan dengan menetapkan standar waktu penyajian dan kualitas makanan, mengukur kinerja karyawan, membandingkan hasil dengan standar, serta melakukan tindakan koreksi seperti penyusunan SOP dan pelatihan karyawan. Dengan pengendalian yang baik, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan akan meningkat. Sekian jawaban dari saya. Om Santi.